Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandi Sudiowo, NIM 230511289. Kali ini saya akan membuat penjelasan tentang sistem tanam paksa untuk ujian akhir semester saya, mata kuliah Sejarah Masa Kolonial dengan dosen pengampu Pak Nurdiansah MPD. Sejarah dan peraturan sistem tanam paksa, yaitu yang pertama adalah awal sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa atau kultur sel-sel diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bosch pada tahun 1830. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan Belanda yang sedang mengalami krisis keuangan. Setelah Perang Diponegoro, Belanda menghabiskan biaya yang signifikan dan menghadapi utang yang berat. Oleh karena itu, Van der Bosch punya pendapat untuk mengimplementasikan kultur sel-sel guna mengisi kas negara Belanda dan membayar utang-utangnya. Kemudian tujuan dan implementasi. Tujuan utama sistem tanam paksa adalah merangsang produksi dan ekspor komoditas pertanian yang laku di pasar dunia. Komoditas utama yang ditargetkan adalah teh, kopi, dan kakao. Petani diwajibkan untuk menyisihkan 20% dari lahan pertanian mereka untuk menanam tanaman ekspor. Hasil panen wajib dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditentukan. Baiklah, yang kemudian yaitu ada beberapa peraturan pokok yang ada di sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa itu memiliki aturan pokok yang terdapat pada peraturan tahun 1834 nomor 22 di negara Statbad. Yang pertama itu persetujuan penduduk. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk agar mereka menyediakan sebagian dari tanahnya untuk penanaman tanaman ekspor yang dapat dijual di pasar Eropa. Kemudian tanah pertanian. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan tersebut tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Jadi hanya 1/5 yang digunakan. Kemudian keterbatasan pekerjaan. Pekerjaan diperlukan untuk menanam tanaman tersebut tidak boleh melebihi pekerjaan untuk menanam tanaman padi. Kemudian bebas dari pajak tanah. Tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Kemudian serahan hasil panen. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda jika harga yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat. Kelebihan tersebut diberikan kepada penduduk. Kemudian selanjutnya adalah tanggungan kegagalan panen. Kegagalan panen yang bukan karena kesalahan petani akan menjadi tanggungan pemerintah. Kemudian ada pekerjaan alternatif. Bagi yang tidak memiliki tanah akan dipekerjakan pada perkebunan yang dimiliki oleh pemerintah Belanda selama kurang lebih 65 hari setiap tahunnya. Pelaksanaan dan pengawasan. Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin-pemimpin pribumi. Pegawai-pegawai Eropa bertindak sebagai pengawas secara umum. Baiklah, kemudian ada penyimpangan dan dampak dari penyimpangan itu sendiri. Meskipun peraturan formalnya sederhana, pelaksanaannya seringkali disertai dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda ataupun pemimpin-pemimpin pribumi. Banyak petani yang dipaksa bekerja lebih dari ketentuan dan hasil panen mereka tidak mencukupi kebutuhan. Praktik penyimpangan ini semakin memberatkan rakyat, bahkan menyebabkan kelaparan dan gagal panen. Wabah penyakit juga muncul akibat banyaknya kematian akibat kelaparan, sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tokoh seperti Douwe Dekker yang menulis buku Max Havelaar mengecam keras sistem tanam paksa karena sangat merugikan masyarakat Indonesia. Ia menunjukkan bahwa Hindia Belanda berdiri karena hasil dari keringat rakyat Indonesia ataupun pribumi, tetapi pemerintah kolonial malah mengambil keuntungan darinya. Itu menurut Douwe Dekker. Dan kita masuk ke akhir sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa berakhir pada tahun 1870 setelah mendapat protes dari Menteri
jajahan Belanda, Engelbertus de Waal menilai bahwa sistem tanah paksa merugikan masyarakat Indonesia dan tidak adil. Akhirnya terbitlah Undang-Undang Agraris 1870 yang memberi perlindungan kepada petani atas tanahnya dari penguasa dan pemodal asing. Tanah tak bertuan bisa disewakan, namun penyewanya bisa dari masyarakat asing seperti Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Jepang, sampai Cina. Ini menjadi akhir dari sistem tanah paksa Belanda di tanah air. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang sistem tanah paksa pada masa kolonial. Saya cukupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.